Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat, soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 tentang materi kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Materi hari ini kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut istrinya. Berpisah dengan orang tua, berpisah dengan orang-orang terdekat di sekeliling kita. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu tersebut tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Untuk yang kedua adalah bagaimana praktek peserta didik sedang latihan mencolati mayat. Dan yang ketiga, gimana keadaan warga sedang menguburkan jenazah. Perawatan jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikannya, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. Namun yang perlu kita ketahui, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, yaitu pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Cara memandikan jenazah. Gambar berikut adalah peserta didik dalam mempraktikkan bagaimana memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu adalah orang Islam. Apapun aliran mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki yang memandikannya, hendaklah laki-laki. Kemudian perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Kemudian yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Kemudian, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dan yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Dalam pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan atau keluarganya. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Bagaimana mengkafani jenazah? Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya tidak lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan.
Abu Salamah radhiyallahu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, "Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" "3 lapis kain putih," jawab Aisyah. HR Muslim. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solatkanlah orang-orang yang telah mati. HR Ibnu Majah. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Untuk bisa disalati, keadaan si mayat haruslah yang pertama suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Kemudian yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Kemudian jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan sholat jenazah? Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaklah imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Kedua, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyalati sedikit, usahakanlah dibuat 3 baris atau syaf. Kemudian, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah. Bisa dilihat di sini dan perhatikan, kemudian pelajari bagaimanakah mengubur jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. HR Bukhari Muslim. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan saja apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat, meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Kemudian 3, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai ke kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi menjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat. Jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya sampai dibayar dahulu. Takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah atau kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Para muazin, orang laki-laki yang bertakziah atau muaziat, orang perempuan yang bertakziah, hendaklah memberikan dorongan kekuatan mental atau menasehati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada adab etika orang bertakziah antara lain bisa dibaca. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Awalnya Rasulullah melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah mengutuskan mayat yang ada di kuburan. Akan tetapi karena mengingat mati itu penting dan di antara mengingat mati adalah ziarah kubur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat mati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain, yang pertama mengingat kematian, yang kedua dapat bersikap zuhud, artinya menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik, selalu ingin berbuat baik ya, sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Kemudian keempat, mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberikan kesejahteraan di akhirat. Apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya memperhatikan adab dan etika berziarah kubur ya. Untuk anak-anakku sekalian, tolong dipelajari kembali dan dicermati. Kemudian masih ada materi yang lebih lengkap lagi dalam bentuk PPT nanti yang Ibu berikan. Kemudian materi dalam bentuk ada buku paket. Silahkan kalian baca, kemudian pelajari pentingnya bagaimana untuk kita bersikap peduli terhadap jenazah. Demikianlah anak-anak ibu yang soleh dan solehah untuk materi hari ini tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Ibu ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.